Waktu itu saya belum punya pengalaman untuk mau bom ini gereja, bikin bom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di mana batu yang saya lempar gereja tadi, Tuhan rubah menjadi 4 jiwa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku. Pada hari ini saya ada di luar ya, outdoor, dan di tangan saya ada batu. Ya, ini batu. Dan ini batu bisa berubah jadi 4 manusia. Loh, kok bisa begitu, Pastor? Ya. Jadi menurut seorang bapak yang telah melakukan pelemparan terhadap gereja, ya, apa yang dilakukan, satu batu berubah menjadi 4 orang percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia suka lempari gereja, dan apa yang dilakukan itu, batu itu berubah jadi 4 orang. Artinya ada 4 yang bertobat datang kepada Yesus. Batu ini bukan untuk lempar orang atau lempar rumah. Kalau seorang melakukan pelemparan, itu artinya tidak senang dengan seseorang. Kalau dalam rumah tangga kita sering lempar-lempar piring, artinya ada kekerasan. Dan Bapak itu mengungkapkan yang dia lakukan terhadap orang Kristen, gereja. Tapi puji Tuhan dia sadar dan bertobat. Ya saudara, saya harapkan semua saudara yang melihat video saya jangan melakukan kekerasan. Kekerasan itu tidak baik. Kalau saudara mau berencana untuk melempar sesuatu atau gereja atau apapun, buang batu saudara. Ya, lebih baik buang dan nyatakan damai. Ya, kita langsung saja lihat pernyataan Bapak ini, bagaimana dia bertobat, menyadari, percaya Yesus sekalipun dulu membencoy orang-orang Kristen, tetapi Tuhan mengubahkan hidup. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Waktu itu saya belum punya pengalaman untuk mau bom ini gereja, bikin bom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya tidak jadi, saya cuma lempar saja ini gereja. Tapi begitu luar biasa Bapak Mama yang dikasih Tuhan, di mana batu yang saya lempar gereja tadi, Tuhan rubah menjadi 4 jiwa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di mana saya sama istri, kami 2 orang tambah 2 anak, jadi kami 4 orang bisa dapat mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tapi singkat cerita, sesudah saya lempar gereja, lewat 1-2 hari saya mulai rasa sakit. Tuhan izinkan saya sakit. Dan saya sakit itu sakitnya di dalam perut, duduknya di bagian pusat. Jadi di bagian perut saya ini panasnya luar biasa. Saudara sudah lihat ya, seorang bapak yang telah bertobat lagi, yang lempari gereja, saudaraku. Dia bermaksud, katanya dia mau buat yang besar-besar bisa diledakkan, tetapi dia nggak bisa. Akhirnya dia hanya bisa lempari. Kau dipikir apa sih ya? Apa sih untungnya ketika harus lempari gitu? Ya, apa untungnya? Mau juga tidak percaya kepada Yesus. Bukan Yesus yang rugi kok. Yesus kan hanya memberikan tawaran kepada umat manusia. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan hanya Yesus yang memberikan pernyataan seperti itu, saudara. Karena dia tahu manusia adalah umat ciptaannya. Tapi kadang-kadang kita lihat ya, perilaku manusia, saudara. Saya jujur ya, biasa kadang-kadang heran juga dengan kelakuan-kelakuan yang seperti yang tadi saudara lihat. Lempari gereja, ya kan? Sepertinya ada kepuasan tersendiri gitu ya. Kalau Pak Elias dulu lempari tokoh-tokoh Kristen, ya. Kalau Pak Yosua Yasin itu jauh lebih tinggi lagi, saudara. Ya, pakai api dia pakai api 3 gereja. Ya, ini kan membuktikan mereka ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Saifuddin, bahwa apakah memang diajarkan gitu loh, atau memang entah tiba-tiba saja mereka tidak senang dengan orang-orang Kristen. Bukankah kita menginginkan kedamaian? Ya. Sampai
benar-benar menunjukkan perilaku mereka, ya, seperti rasa puas ketika sudah melakukan itu, saudara. Apakah kita tidak bisa membedakan ini sesuatu yang baik atau buruk? Untuk mencari Tuhan itu, saudara, untuk percaya kepada Tuhan itu harus dengan iman, bukan dengan logika. Tetapi manusia kadang balik. Mencari Tuhan dengan logika, tetapi untuk mengikuti ajaran itu tidak menggunakan logika. Maksudnya gini, saudara. Kalau kita orang Kristen, untuk percaya kepada Tuhan Yesus harus dengan iman. Percaya kepada Tuhan harus dengan iman. Dan baru kita mulai menggunakan logika kita tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Masuk logika enggak ini? Ya. Kalau kita disuruh ini masuk logika enggak? Kalau kita berbuat kasih masuk logika enggak? Ya kan? Karena kita yang tinggal di dunia ini. Saya percaya bahwa manusia itu menginginkan kedamaian. Tapi ada orang yang mencari Tuhan dengan logika, dan ajaran-ajaran itu tidak masuk dalam logika, tetapi dilakukan. Saudara nangkap maksud saya, ini khususnya saudara seiman ya. Saya tidak menginginkan saudara seiman itu ada yang mundur daripada kasih Kristus lalu mulai mengikuti ajaran-ajaran yang di luar dari Kristus. Menfitnah, ya, kentutin Alkitab. Kalau kita saudara jelas kasihi sesama manusia. Saya melihat sebuah video yang berkata bahwa mana mungkin kalau kita mengasihi musuh kita itu namanya konyol. Itulah ajaran manusia yang tidak dalam masuk akal. Kalau Tuhan Yesus membawa kita masuk lebih dalam lagi, karena dia mengasihi umat manusia, itu membuktikan karena dia Tuhan. Ada manusia mencoba memikirkan Tuhan, mencari Tuhan dengan logika, tidak bakalan ketemu. Ya. Satu yang saya ingin sampaikan kepada saudara, dan sering saya ulang-ulang dari channel saya, bahwa kalau saudara percaya Tuhan Maha Kuasa, apapun bisa terjadi. Tuhan bisa jadi manusia, bisa. Tuhan bisa keluar dari perut manusia, bisa. Karena dia Tuhan. Iya kan saudara? Yang justru dipertanyakan itu kalau Tuhan itu tidak bisa ngapa-ngapain, dan kita tidak mengenal siapa Tuhan yang benar. Kalau kita bersyukur orang Kristen tahu Tuhan yang benar dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mujizatnya nyata, dia berkata dia Tuhan, tetapi dia juga memberikan bukti bahwa dia adalah Tuhan. Melakukan keajaiban, mujizat, membangkitkan orang mati. Ini kan kita harusnya manusia ini bisa mulai memikirkan, bisa mulai memahami, bisa mulai berpikir, oh ternyata seperti itu. Tapi manusia terbalik. Ajaran yang tidak masuk akal diikuti, lalu dianggapnya itu ajaran Tuhan. Iya kan saudara? Ya di luar sana saudara, jauh-jauh mungkin di belakang-belakang Amerika begitu ya, atau di belakang-belakang Israel lah. Jadi seperti itu saudaraku ya, yang kita sudah lihat tadi video daripada Bapak siapa namanya ya, melempari gereja jadi batu itu jadi 4. Jadi 4 manusia, maksudnya bukan batu yang langsung jadi 4 manusia, bukan, tetapi menghasilkan. Ya, itu tafsiran dia, luar biasa ya. Dia bisa memahami dan mengerti. Saudara bisa men-share video-video saya, follow saudara, semakin banyak orang mengerti kebenaran. Tahukah saudara bahwa Yesus adalah memiliki follower yang terbesar di dunia? Kenapa? Karena manusia mulai tahu Yesus itu Tuhan. Namanya Tuhan, dia harus punya follower terbesar dong di dunia, iya kan? Dahsyat saudaraku. Sekalipun ada banyak orang yang tidak percaya, nggak apa-apa. Ya, Yesus juga nggak maksa untuk saudara percaya, siapapun percaya. Hanya juga Yesus bilang yang percaya akan diselamatkan, yang tidak nggak masalah. Itu kan pilihan, simpel saja. Saudara mau mengolok-ngolok Yesus, mau mengejek-ngejek sepuasnya sampai mau melempari sekalian juga, itu terserah, pilihan. Ya, tetapi ingat, ada masanya. Ini adalah masa anugerah untuk kita bertobat. Tapi ketika Yesus menyatakan diri, tidak ada ampun lagi. Sudah terlambat. Ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.